Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, khususnya Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mencoba menyajikan kembali hal-hal sekaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan sekaitan dengan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan yang sumber utamanya yaitu berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Tujuan dari penyampaian tentang ujian sekolah SMA 2021 ini diantaranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ketika sekolah menyusun program atau kegiatan ujian sekolah di tahun 2021 ini. Kemudian semoga menjadi inspirasi yang dapat dijadikan sekolah untuk dapat melaksanakan ujian sekolah tahun 2021 ini dengan baik. Dasar yang dijadikan sebagai rujukan pembahasan tentang ujian sekolah itu bahan utamanya yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dalam surat edaran itu diantaranya dinyatakan yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Nomor 2-nya, dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagai dimaksud pada angka 1, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Poin dari Surat Edaran Mendikbud nomor 1 dan nomor 2 ini yaitu bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan untuk tahun 2021 ini ditiadakan. Nomor 3 dari SM Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini berisi tentang persyaratan kelulusan dari sekolah atau persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Poin tersebut diantaranya berisi bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan C. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Berkaitan dengan persyaratan kelulusan, nomor A, menyelesaikan semua program pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, dijelaskan dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 pasal 7 ayat 1C tentang penyelenggaraan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah dan ujian nasional. Di situ dinyatakan bahwa pasal 7 ayat 1C-nya sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah teologi Kristen atau sekolah menengah agama Kristen atau sekolah menengah agama Katolik atau sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan program 3 tahun, yaitu apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Artinya bahwa menyelesaikan semua program ini diantaranya dibuktikan dengan adanya nilai rapot dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dari semester 1 sampai dengan semester 6. Kaitan dengan itu, maka sekolah mesti menyediakan atau melihat bahwa anak-anaknya memang sudah punya nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 untuk dapat untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan yaitu menyelesaikan semua program pendidikannya. Persyaratan kedua sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2021 tersebut yaitu bahwa siswa memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nilai sikap perilaku minimal baik ini diantaranya dinyatakan kalau dalam panduan penilaian Direktorat SMA yaitu dengan predikat minimal B.
Nah, dalam menentukan apakah siswa sudah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, ada beberapa alternatif mungkin yang bisa diambil sekolah. Apakah sekolah akan mengambil nilai sikap tersebut dari nilai rapot semester 5 atau 6, atau sekolah mungkin akan mengambil nilai baik dari nilai sikap dalam rapot semester 1 sampai dengan 6. Atau sekolah akan mengambil modus nilai baik dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 6. Pilihan ini diantaranya dikembalikan pada masing-masing sekolah sesuai dengan nanti program atau SOP tentang kelulusan siswa nanti yang akan ditetapkan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah. Persyaratan kelulusan yang ketiga yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini mungkin akan muncul banyak perdebatan, mungkin akan muncul banyak pertanyaan. Apakah persyaratan kelulusan yang ketiga itu mengikuti ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan atau lulus ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan? Bila kita mengacu pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, untuk persyaratan kelulusan itu diantaranya ada persyaratan lulus ujian nasional. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya persyaratan itu kemudian diganti, tidak lagi menjadi lulus ujian nasional, kemudian cukup dengan mengikuti ujian nasional. Nah, berkaitan dengan lulus ujian sekolah juga ini pada waktu-waktu sebelumnya pernyataannya persyaratan kelulusan itu yaitu persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau siswa dari satuan pendidikan atau dari sekolah yaitu lulus ujian sekolah. Namun pada SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini pernyataannya bukan lulus dari ujian sekolah, tapi pernyataannya hanya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini mungkin dapat berarti bukan bahwa siswa kalau sudah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ini menjadi bagian dari persyaratan kelulusan itu. Tidak lagi muncul apakah siswa tersebut ada persyaratan lulus atau tidak dari satuan pendidikannya. Nah, ini mungkin akan menjadi bahan kajian yang perlu pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan perubahan kebijakan ini. Yang kebijakan awalnya lulus dari mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah menjadi cukup mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah atau ujian sekolah. Berkaitan dengan penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah ini, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 2 ayat 2-nya menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bapak dan Ibu yang terhormat memperhatikan isi dari pasal 2 ayat 2 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 itu jelas untuk saat ini kurikulum yang diujikan adalah kurikulum 2013 dan menyimak dari pasal 2 ayat 1 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 ini, bahwa di situ yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, kaitan dengan itu, kurikulumnya adalah kurikulum 2013, semua yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum 2013 tersebut. Mata pelajaran yang ada pada kurikulum 2013 sesuai dengan struktur kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 itu terdiri dari mata pelajaran kelompok A umum yaitu
Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, yang keenam bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok mata pelajaran kelompok B umum, yaitu pendidikan seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. Di kurikulum 2013 ini ada kelompok C, yaitu kelompok peminatan yang terdiri dari mata pelajaran peminatan akademik dan mata pelajaran pilihan lintas minat. Kemudian secara umum jumlah mata pelajaran kelompok A, B, dan C ini ada 14 mata pelajaran ditambah satu mata pelajaran yang menjadi muatan lokal sekolah, yaitu mata pelajaran mulok. Jadi secara umum rata-rata ada 15 mata pelajaran yang akan diujikan pada para siswa yang akan lulus di tahun 2021 ini. Kelompok mata pelajaran peminatan yang diujikan untuk peserta didik yang memilih peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, yaitu mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk peminatan bahasa dan budaya, yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, misalnya Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, atau Prancis, atau yang lainnya, dan mata pelajaran antropologi. Sedangkan untuk yang ditujukan pada pelajaran lintas minat sesuai dengan lintas minat yang dipilih oleh masing-masing peserta didik yang ada pada masing-masing satuan pendidikan. Lintas minat ini apabila peminatannya ada 4 mata pelajaran, maka lintas minatnya yang diujikan 1 mata pelajaran. Sedangkan kalau peminatannya ada 3 mata pelajaran, maka biasanya lintas minat yang diujikan ada 2 mata pelajaran. Sekaitan dengan hal tadi, maka mata pelajaran yang diujiankan pada ujian sekolah SMA ini untuk kelompok peminatan MIPA, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, muatan lokal, matematika, biologi, fisika, kimia, dan mata pelajaran lintas minat. Untuk kelompok mata pelajaran peminatan IPS, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, muatan lokal, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan lintas minat. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, muatan lokal, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, misalnya bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, atau Prancis, antropologi, dan mata pelajaran lintas minat. Untuk ujian sekolah muatan lokal ini disesuaikan dengan struktur kurikulum masing-masing sekolah, dan untuk mata pelajaran peminatan dan lintas minat disesuaikan dengan struktur kurikulum masing-masing sekolah juga. Isi dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 nomor 4, yaitu tentang cara atau bentuk pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Pada nomor 4 tersebut tertulis bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring. Dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Mengingatkan tentang bentuk penilaian dalam kurikulum 2013,
yaitu berkaitan dengan bentuk penilaian untuk mengukur kompetensi pengetahuan. Di situ ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian bentuk penilaian untuk menilai kompetensi sikap itu digunakan jurnal, sedangkan untuk menilai kompetensi keterampilan bentuknya ada praktik atau unjuk kerja, kemudian produk, proyek, portofolio, dan bentuk lainnya. Berkaitan dengan bentuk penilaian sesuai dengan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021, yaitu ada 4 bentuk. Yang pertama portofolio, kemudian penugasan, tes, dan bentuk penilaian yang lainnya. Yang pertama yaitu bentuk penilaian portofolio. Pernyataannya adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Sekaitan dengan itu, maka untuk portofolio nilai raport, untuk mendapatkan nilai pengetahuan yaitu dilakukan dengan evaluasi nilai raport pengetahuan, yaitu nilai raport pengetahuan semester 1 sampai dengan 6. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan nilai ijazah untuk nilai ijazah pengetahuan. Kemudian untuk evaluasi nilai raport keterampilan, ini dilakukan evaluasinya pada nilai raport keterampilan semester 1 sampai dengan semester 6. Hasil bahan evaluasi ini menjadi bahan nilai untuk nilai ijazah sekaitan dengan kompetensi keterampilan atau nilai ijazah keterampilan. Kemudian untuk evaluasi nilai raport sikap, yaitu evaluasi pada nilai raport sikap semester 1 sampai dengan 6. Bahan hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk menentukan kelulusan, karena persyaratan kelulusan yaitu diantaranya salah satunya yaitu memiliki nilai sikap atau perilaku baik. Kemudian prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya, seperti mungkin prestasi OSN, O2SN, FLS2SN, opsi, dan lain-lain. Mungkin ini menjadi bahan penunjang, bahan pertimbangan, bahan penguat untuk memberikan nilai ijazah tersebut. Bentuk kedua yang digunakan dalam penilaian ujian yaitu penugasan. Penilaian penugasan ini mengacu pada penilaian penugasan pada panduan penilaian oleh pendidik dan Satuan Pendidikan Direktorat PSMA Kemendikbud tahun 2017, yaitu bahwa penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan yaitu atau assessment of learning dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau assessment for learning diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran. Penugasan dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penugasan lebih ditekankan pada pemecahan masalah dan tugas produktif lainnya. Sekaitan dengan bentuk penilaian ujian, maka penugasan dalam ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan ini yaitu untuk mengukur pengetahuan atau assessment of learning. Jadi bentuk penugasannya adalah untuk mengukur pengetahuan. Bentuk penilaian yang ketiga dalam pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan ini yaitu tes secara luring atau daring. Salah satu dari bentuk tes tertulis tersebut yaitu tes tertulis. Tes tertulis mengacu pada panduan penilaian oleh pendidik dan Satuan Pendidikan Direktorat PSMA Kemendikbud tahun 2017, yaitu tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respon dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimilikinya. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Sekaitan dengan itu, dalam bentuk pelaksananya, tes tertulis ini bisa dilakukan secara daring
atau luring. Daring dalam hal ini dalam jaringan menggunakan jaringan internet, misalnya mungkin memanfaatkan memanfaatkan Google Form, atau luring atau dalam bentuk penilaian di luar jaringan internet atau tidak menggunakan jaringan internet. Misal tes dengan uraian terbuka yang dikerjakan di rumah dengan dokumen diambil dan dikembalikan ke sekolah oleh orang tua atau oleh orang tua peserta didik atau oleh peserta didik. Bentuk keempat dari bentuk penilaian yang digunakan dalam penilaian ujian sekolah ini yaitu bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan ini contohnya dapat bentuk penilaian unjuk kerja, kinerja atau praktik. Penilaian unjuk kerja, kinerja atau praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini dapat digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi atau deklamasi. Bentuk yang kedua contohnya penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan inovasi dan kreativitas, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan peserta didik menginformasikan mata pelajaran tertentu secara jelas. Penilaian proyek dapat dilakukan dalam satu atau lebih kompetensi dasar, satu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran serumpun, atau lintas mata pelajaran yang bukan serumpun. Contoh bentuk penilaian lainnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk melibatkan keterampilan konkret yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan atau seni, seperti makanan, contoh tempe, kue asinan, bakso, dan nata de coco, pakaian, sarana kebersihan, contoh sabun, pasta gigi, cairan pembersih, dan sapu, alat-alat teknologi, contoh adaptor, bel listrik, hasil karya seni, contohnya patung, lukisan, dan gambar, dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam. Berdasarkan alternatif bentuk-bentuk penilaian yang dapat digunakan dan dipilih dalam ujian sekolah, sekolah dapat memilih dan merancang bentuk penilaian yang akan digunakannya sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran, sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik yang ada di satuan pendidikannya dan masing-masing kondisi satuan pendidikan atau kondisi masing-masing sekolah. Alternatif yang bisa dipilih tersebut untuk setiap mata pelajaran ada alternatif mungkin pemilihan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes, atau bentuk penilaian lain seperti praktik, proyek, produk, dan lainnya. Portofolio mungkin bisa dijadikan pertimbangan ketika sebuah mata pelajaran dalam kondisi masa pandemik ini sulit untuk memilih atau merancang alternatif penilaian yang lainnya dengan menganalisis baik nilai pengetahuan atau nilai keterampilan pada nilai rapot mulai semester 1 sampai dengan semester 6 serta hasil penghargaan atau perlombaan lainnya. Guru bisa memberikan nilai ujian untuk mata pelajaran yang diampunya. Penugasan dapat digunakan guru untuk menilai kompetensi pengetahuan. Tes dapat digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik baik dengan menggunakan bentuk luring atau bentuk daring. Bentuk-bentuk lainnya seperti praktik, proyek, produk ini bisa digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan yang akan diujikan. Ujian karakteristik ujian untuk setiap mata pelajaran kelompok peminatan ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik
karakteristik pada mata pelajaran peminatan MIPA seperti matematika, biologi, fisika, dan kimia ini mungkin punya karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan karakteristik pada mata pelajaran IPS seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Begitupun halnya dengan karakteristik yang ada pada kelompok peminatan bahasa dan budaya, seperti pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, serta mata pelajaran antropologi. Sekali lagi, sesuai dengan masing-masing kelompok peminatan, sekolah dapat memilih dan merancang bentuk ujian pada setiap mata pelajaran dengan mempertimbangkan tadi karakteristik setiap mata pelajarannya, karakteristik dan potensi peserta didik yang ada di sekolahnya, serta kondisi masing-masing sekolah atau kondisi masing-masing satuan pendidikan. Yang perlu dicermati oleh Bapak dan Ibu ketika melaksanakan ujian sekolah pada mata pelajaran ekonomi, misalnya pada mata pelajaran ekonomi peminatan IPS, ketika guru mata pelajaran ekonomi itu memilih bentuk ujian dalam bentuk portofolio, maka yang diperlukan adalah data-data yang cukup tentang nilai rapot mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 dan data-data prestasi lainnya, baik itu penghargaan, hasil pemrograman, atau bentuk-bentuk prestasi lainnya. Nah, guru ekonomi ketika memilih bentuk penilaian portofolio ini, maka yang dilakukannya adalah mengevaluasi nilai-nilai rapot tersebut, baik nilai pengetahuan untuk nilai ujian pengetahuan maupun nilai rapot keterampilan untuk mendapatkan nilai ujian keterampilan, dan nilai rapot sikap untuk mendapatkan nilai sikap sebagai bagian dari pertimbangan persyaratan kelulusan siswa. Maka guru mesti cermat dan teliti ketika mengevaluasi nilai-nilai rapot tersebut, sehingga nilai-nilai rapot yang ada ketika dievaluasi itu dan nilai-nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya ketika dievaluasi kemudian ketika dianalisis oleh guru, itu akan memberikan nilai yang memang representatif mewakili kompetensi siswa tersebut untuk nilai yang nanti akan tertuang dalam ijazah. Bila mengacu pada penilaian kurikulum 2013, bentuk penilaian ujian dalam bentuk penugasan dan tes ini lebih mengacu pada penilaian untuk mendapatkan nilai ujian yang berupa kompetensi pengetahuan. Karena mungkin nanti teman-teman guru merancang bentuk tes ini yaitu untuk mengukur kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan masing-masing mata pelajarannya. Sedangkan bentuk penilaian lain seperti praktik, proyek, produk ini lebih mengacu untuk mendapatkan nilai kompetensi keterampilan, nilai ujian untuk kompetensi keterampilan. Karena memang kurikulum 2013 kompetensinya yang mesti dikuasai peserta didik ini berupa kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memang ketiga hal tersebut mesti didapatkan dalam proses ujian ini. Dan tadi diantaranya untuk penugasan dan tes ini bisa digunakan untuk mendapatkan nilai pengetahuan masing-masing mata pelajaran, dan bentuk penilaian praktik proyek produk ini untuk mendapatkan nilai keterampilan pada masing-masing mata pelajaran. Sekaitan dengan waktu pelaksanaan ujian sekolah atau waktu pelaksanaan ujian satuan pendidikan untuk Provinsi Banten, diantaranya teman-teman di sekolah bisa memperhatikan kalender pendidikan Provinsi Banten 2020-2021. Memperhatikan kalender tersebut, maka pada kalender pendidikan tersebut
untuk pelaksanaan ujian sekolah ini ada pada bulan Maret 2021. Pada kalender bulan Maret tersebut untuk minggu kedua tanggal 18 sampai dengan tanggal 13 itu adalah pelaksanaan penilaian tengah semester. Sedangkan untuk tanggal 22 sampai dengan 27 di situ tertulis untuk waktu perkiraan ujian sekolah. Nah, di bulan Maret ini pada kalender pendidikan tersebut pada minggu keempat tanggal 22 sampai dengan 27 untuk melaksanakan ujian sekolah tersebut. Pada minggu ketiga dan keempatnya ada spare waktu, ada rentang waktu yang mungkin juga bisa digunakan untuk melaksanakan ujian sekolah ini. Karena pelaksanaan ujian sekolah ini selain mengukur kompetensi pengetahuan dengan pengetahuan juga untuk mendapatkan hasil untuk kompetensi keterampilan. Jadi ujian sekolahnya dilaksanakan untuk penilaian kompetensi pengetahuan dan penilaian keterampilan. Karena mungkin spare waktu minggu ketiga dan minggu keempat dan minggu kelima ini bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Adapun jadwal setiap mata pelajarannya mungkin bisa dirancang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Sekaitan dengan itu maka waktu pelaksanaan ujian sekolah mungkin bisa dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan mulai dari minggu ketiga tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan minggu kelima tanggal 31 Maret 2021. Mengacu pada kalender pendidikan Provinsi Banten 2020-2021, ujian sekolah untuk menguji kompetensi keterampilan dan pengetahuan peserta didik dapat dilaksanakan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima bulan Maret 2021. Bila kemudian ada regulasi baru dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan tentang waktu pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, diharapkan sekolah menyesuaikan waktu pelaksanaan sesuai dengan regulasi tersebut. Sekaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 pada nomor 9 menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01.08 Menkes /Menkes/7093/2020, nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Bapak dan Ibu, sekaitan dengan itu maka pelaksanaan ujian tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk pelaksanaan ujian itu apakah dengan menggunakan moda daring atau moda luring. Adapun barangkali bagi sekolah-sekolah yang memang sudah memenuhi protokol kesehatan untuk pelaksanaan tatap muka terbatas, itu juga dipertimbangkan tentang protokol kesehatannya. Bagi sekolah-sekolah yang memang ada pada area atau pada wilayah zona oranye atau zona merah, bahwa sekaitan dengan itu maka pelaksanaan ujian sekolahnya dilaksanakan dengan ujian jarak jauh atau pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh para peserta didik tidak di sekolah. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian hal yang disampaikan sekaitan dengan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan untuk SMA tahun 2021 ini
yang sumber utamanya berdasarkan yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadikan inspirasi, bisa memberikan masukan, bisa memberikan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu ketika akan merencanakan atau melaksanakan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan di tahun 2021 ini. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan ini bisa menjadi inspirasi yang baik Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada yang disampaikan itu ada yang salah dan ada yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.